Banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Genangan banjir masih merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 150 cm. Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 150 cm di titik terdalam. Sebanyak 1.800 rumah warga dari 4 RW terendam banjir. Tingginya debit air membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa harus menerobos banjir dengan berjalan kaki. Warga menilai meski telah dibangun 2 penampungan air di wilayah Dayakolot, namun banjir masih terus terjadi. Ini 3 hari ini ya, 3 hari ini intensitas hujan tinggi. Wilayah Bandung Raya cukup tinggi ya. Jadi kita sebetulnya terkungkung ya di sini tuh. Suplesi dari kota Bandung, terus air nggak bisa. Kita kan punya folder 2 nih, nggak tahu kayaknya terendam semua nih, jadi nggak bisa membuat air. Bojong Soang serta Kecamatan Bale Endah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Puluhan ton sampah bambu dan kayu yang terbawa arus banjir besar Kali Cikeas menyumbat Bendungan Koja, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Sudah hampir 1 pekan penumpukan sampah tersebut belum dibersihkan. Puluhan ton sampah bambu dan kayu yang terbawa arus banjir besar Kali Cikeas menyumbat Bendungan Koja, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Aliran Kali Cikeas panjang 200 meter dengan lebar 10 meter serta kedalaman 1,5 meter ini tertutup. Tumpukan sampah yang sudah hampir 1 pekan menumpuk di Bendungan Koja ini hingga kini belum dibersihkan. Budia, ini sampah nih numpuk udah lama nih? Iya, dari waktu banjir. Banjir kemarin yang besar itu? Iya, hari Selasa. Numpuk di sini? Iya. Belum diangkut? Ya gitu deh Pak, belum masih kayak gitu. Iya, khawatir nggak Pak, kan cuaca lagi begini nih? Iya. Khawatir? Khawatir lah, takut iya. Naik lagi banjir. Naik lagi ya. Penumpukan sampah di Bendungan Koja Kali Cikeas ini sering terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Warga pun berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok untuk mengatasi penumpukan sampah tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan lahan di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah bersertifikat menjadi hak milik. Kondisi ini membuat pelebaran sungai untuk mengatasi banjir tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah, tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya di hilirnya dari... Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah berubah menjadi permukiman. Bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan. Sehingga kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Padahal daerah aliran sungai seharusnya menjadi salah satu lahan resapan air dan tidak boleh dipadati permukiman. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah, tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya di hilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Paket 6, ya, sebelumnya paket 7. Betul, Bapak. Terus? Itu pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus? Karena terkendala oleh masalah lahan. Lahannya sudah berubah lagi? Betul, Bapak. Dimiliki oleh perorangan dan juga ada perusahaan juga. Deddy Mulyadi berencana akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk membahas tata ruang wilayah di sekitar Kali Bekasi.
Sebelumnya, banjir merendam ratusan titik di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Selasa lalu. Ribuan warga terdampak, aktivitas terganggu, dan lalu lintas lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sudah 1 pekan banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Warga terdampak banjir berebut bantuan logistik yang didistribusikan relawan. Sudah 1 pekan hingga kini banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampe dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Minimnya sistem drainase dan kultur tanah yang rendah di wilayah Karangligar membuat banjir membutuhkan waktu lama untuk bisa surut. Kondisi ini membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan dievakuasi menggunakan perahu. Sementara sejumlah warga yang bertahan di rumahnya kini harus berebut bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang didistribusikan oleh relawan. Enggak kebagian. Habis. Oh, habis katanya. Iya. Oh, terus gimana? Bagaimana? Udah habis ya udah. Oh, biasanya gitu ya kalau kebagian ya. Bukan rezeki kita itu. Bukan rezeki ya. Iya. Terus harapannya apa nih Bapak? Harapannya, Iya. harapannya yang berusaha ada rumah Bapak masih segini. Masih seapa? Pinggir sawah. Seapa? Hah? Setingginya seapa? Tingginya segini lagi. Masih segitu lagi? Iya. Itu dapat? Dapat nggak? Nggak dapat? Nggak dapat habisin. Oh, nggak dapat ya? Telat datangnya kali ya? Iya. Nah, terus gimana ya kalau nggak dapetnya? Ya, Harapannya? bukan rezeki. Bukan rezeki. Warga Desa Karangligar berharap bantuan logistik bisa didistribusikan secara merata di wilayahnya karena kesulitan membeli sembako dan kebutuhan pokok akibat lumpuhnya aktivitas di wilayah tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.